Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Miss Fitri. Di sini kami dari kelompok kerjaan Tarumanegara akan menjelaskan mengenai kerjaan Tarumanegara tersebut. Pertama-tama perkenalkan nama kelompok kami ada Gita, Friska, Erlan, Yunsel, dan Aril. Nah, materi yang ada di kelompok kami itu yang pertama nama kerjaan, kedua tahun berdiri, ketiga letak lokasi, keempat raja terkenal, kelima sumber sejarah, keenam keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya, ketujuh kondisi politik, dan terakhir bukti peninggalan. Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa dari abad ke-5 hingga abad ke-7. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara, meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan tersebut. Nah, kerajaan Tarumanegara tersebut berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membela Jawa Barat, yaitu Citarum. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada tahun 358 Masehi. Pendiri Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun berasal dari India, yaitu Maharesi Jayasingawarman. Letak dan lokasi kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, tepatnya di dekat Sungai Citarum. Pendiri kerajaan Tarumanegara yaitu Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India. Ia datang ke Nusantara akibat adanya kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Raja Samudra Gupta dari kerajaan Magadha di India. Berikut gambar letak kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Taruma memiliki raja yang sangat terkemuka, yaitu Raja Purnawarman, raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara. Raja ini dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sendiri dikenal sebagai pemelihara alam semesta dan sering menjelma ke dunia untuk menyelamatkan makhluknya. Raja Purnawarman adalah raja yang gagah dan berani, dan juga jujur terhadap tugasnya. Seperti halnya Dewa Wisnu yang sering menyelamatkan makhluknya, Raja Purnawarman ini terkenal karena ia mengatasi persoalan banjir di wilayah kekuasaannya. Ia menggali Candrabaga cikal bakal Sungai Citarum sepanjang 11 km dalam waktu 21 hari untuk mengalirkan air banjir ke laut. Setelah banjir selesai, Raja Purnawarman mempersembahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kisah ini terungkap dari temuan peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Tugu. Sumber sejarah kerajaan Tarumanegara bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber tertulis dan benda peninggalan sejarah. Sumber sejarah tertulis Tarumanegara dari dalam negeri adalah naskah Wangsakerta yang menjelaskan jika Tarumanegara didirikan pada tahun 358 Masehi oleh tokoh bernama Rajadiraja Guru Jayasingawarman. Kemudian ia digantikan oleh putranya bernama Dharmayawarman yang berkuasa dari tahun 382 sampai 395 Masehi. Naskah Wangsakerta juga menjelaskan silsilah raja-raja kerajaan Tarumanegara. Berita dari luar juga menjadi sumber sejarah berdirinya Tarumanegara. Dengan yang pertama adalah dinasti Sui. Berita ini menceritakan jika telah datang utusan dari Tolomo atau Taruma tahun 528 dan 538 Masehi. Wilayah Tolomo sendiri terletak di sebelah selatan. Ada total 17 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara, antara lain Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaruteum, Prasasti Lebak, Prasasti Muara Cianten, dan yang terakhir yaitu Prasasti Jambu. Keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India dalam kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara merubah kehidupan mereka yang perlahan-lahan mulai mengenal
kehidupan Hindu. Ada beberapa contoh pengaruhnya seperti mereka mulai mengenal bahasa sastra, kemudian sistem dewa-dewi, serta upacara keagamaan dan mitologi. Adapun bukti bahwa kehidupan kerajaan Tarumanagara telah berpengaruh oleh kebudayaan India, seperti ada prasasti kebun kopi yang memuat 2 kaki gajah Airwata. Dalam mitologi Hindu, gajah merupakan tunggangan Batara Indra. Kondisi politik Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara awalnya didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singwarman pada tahun 358 sebelum Masehi di tepi Sungai Gomati. Kemudian pada tahun 397 sebelum Masehi, Raja Purnawan adalah raja ketiga yang memiliki kekuasaan besar, berpengaruh dan memiliki beragam kebijakan. Salah satunya, Raja Purnawan membangun kerajaan baru di Sundapurma. Kekuasaannya itu dapat dilambangkan dengan cap telapak kaki yang terdapat pada prasasti Jambu, prasasti Cianteun, dan prasasti Ciaruteun. Dan perbandingannya di India, cap telapak kaki itu melambangkan kekuasaan. Dalam interpretasi yang lain, Purnawan dilambangkan sebagai Dewa Wisnu yang merupakan penguasaan dan pelindung rakyat. Purnawan diketahui memiliki banyak penduduk dari daerah musuhnya. Pada masa pemerintahan Suryawan, kekuasaan raja-raja daerah dikembalikan sebagai hadiah kesetiaannya terhadap kerajaan Tarumanegara. Pengembalian kekuasaan diberikan kepada Rekayan, juru pengembat yang merupakan wakil raja di daerah tersebut. Apakah ini disebut otonomi daerah di era sekarang? Belum ada yang pasti. Menurut Pustaka Nusantara, kekuasaan Purnawan meliputi 48 raja daerah yang membentang Selanegara atau Raja Tapura yang terletak di daerah Teluk Lada Pandeleklang hingga Purwalingga. Dan hingga pada akhir kekuasaannya, Tarumanegara hanya memiliki 12 orang raja. Kemudian, ada bukti peninggalan berupa prasasti. Yang pertama itu ada prasasti Ciaretun. Gambarnya dapat kita lihat di sebelah kiri yang pertama itu. Prasasti ini dikenal dengan nama prasasti Ciampea dan pertama kali ditemukan pada masa penjajahan tahun 1863 di desa Ciareteun, Ilir. Yang kedua, ada prasasti Jambu. Jika kita mendengar kata prasasti Jambu ini, pasti yang ada di pikiran kita yaitu adalah buah jambu. Nah, teman-teman, kalau kita tahu prasasti Jambu ini yang berasal dari kerajaan Tarumanegara ini ditemukan di perkebunan jambu yang berlokasi kurang lebih 30 km dari Bogor. Makanya, sesuai seperti nama tempat penemuannya, prasasti ini disebut prasasti Jambu. Yang ketiga, prasasti kebun kopi. Nah, kalau yang kedua tadi, tempat penemuannya kebun jambu. Jadi namanya prasasti Jambu. Berarti prasasti kebun kopi di kebun kopi dong. Nah, betul teman-teman. Prasasti kebun kopi ini ditemukan di perkebunan kopi pada tahun 1864 di Bogor. Prasasti ini unik karena menampilkan ukiran tapak kaki gajah seperti pada gambar di samping. Yang mungkin gajah itu merupakan tunggangan Raja Purnawarman. Yang keempat, ada prasasti Tugu. Prasasti ini berisi puisi
yang menceritakan tentang penggalian saluran sungai Cibrabaga yang bernama Gumati yang panjangnya 11-12 km oleh Purnawarman untuk menghindari bencana alam berupa banjir. Yang kelima, Prasasti Pasarawi. Prasasti ini ditemukan di Banten, tepatnya di tepi sungai Cindahing. Isi prasasti ini berupa gambar sepasang telapak kaki, pohon, ranting pohon, dan buah. Prasasti Muara Cianten. Isi prasasti berupa pahatan saluran-saluran dan ada juga aksara ikal yang sulit dipahami. Prasasti Muara Cianten ditemukan di Sungai Cisadane, Bogor. Sekian presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih.